Kalau kamu nggak sengaja numpahin garam, artinya itu pertanda buruk. Ada setan yang sedang mengintai kamu. Tahyul atau bahasa Inggrisnya superstition ada di berbagai budaya. Dulu mama aku sering bilang, anak gadis kalau nyapu harus bersih. Kalau enggak nanti suaminya brewokan. Ternyata benar suami aku brewokan. Nah, tahyul macam itu ternyata juga ada di Amerika, guys. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh casino.org, orang Amerika yang tinggal di bagian selatan Amerika lebih percaya sama superstition dibandingkan orang Amerika yang tinggal di bagian lain. Di sini aku ada map dari casino.org yang menunjukkan persentase jumlah orang Amerika yang percaya dengan superstition. Jadi kalian lihat di bagian selatan itu 42%, 42,7% orang yang percaya dengan superstition. Yang paling sedikit adalah di daerah West. West itu termasuk California di mana aku tinggal. So ya, ternyata banyak juga ya orang Amerika yang percaya dengan superstition. Superstition yang paling populer yang lumayan banyak dipercaya sama orang adalah angka 13. Kalian juga mungkin sudah pada tahu ya. Jadi angka 13 ini dianggap angka sial, angka pembawa celaka, unlucky number. Ada banyak kisah sedih di zaman dulu yang menyebabkan orang menjadi percaya bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Salah satu kisahnya adalah kisah Judas sang pengkhianat, di mana ketika The Last Supper, makan malam terakhir, itu dia duduk di kursi nomor 13, guys. Superstition yang selanjutnya masih berhubungan dengan angka 13, yaitu hari Jumat tanggal 13. Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th ini sudah ada filmnya, guys. Mungkin kalian sudah tahu juga, mungkin sudah ada yang pernah nonton ya. Di kehidupan nyata ternyata masih banyak juga orang yang percaya bahwa hari Jumat tanggal 13 itu adalah hari yang buruk. Udah tanggal 13, hari Jumat pula. Jumat tanggal 13 ini jarang terjadi ya. Jadi dalam setahun itu kadang cuma 1 kali, maksimal 3 kali. Jadi biasanya kalau sudah mendekati Jumat tanggal 13, itu orang-orang biasanya milih untuk tinggal di rumah aja. Stay home, it's Friday the 13th. Superstition selanjutnya adalah spilling the salt, alias numpahin garam. Jadi konon katanya, kalau kamu nggak sengaja numpahin garam, artinya itu pertanda buruk. Ada setan yang sedang mengintai kamu. Nah, katanya juga untuk membutakan mata setan yang sedang mengintai kamu itu, maka kamu harus mengambil garam yang kamu tumpahin tadi, terus kamu buang deh ke belakang seperti ini, di balik bahu. Begini, dibuang garamnya. Dengan begitu, percikan garam itu bisa membutakan mata setan yang sedang mengintai kamu. Dengan begitu, kamu akan terselamatkan. Superstition selanjutnya adalah bad news comes in threes. Artinya, kalau ada 2 kejadian buruk yang terjadi secara beruntun, maka pasti akan ada yang ketiga. Misalnya nih, hari itu nih dari pagi HP ketinggalan, terus abis itu mobil mogok. Nah, setelah itu pasti ada lagi, abis ini apa lagi nih gitu. Karena biasanya sesuatu yang buruk itu terjadi 3 kali. Superstition selanjutnya adalah penny. Kalian tahu penny? Penny itu adalah uang koin yang nilainya adalah 1 sen. Jadi uang penny itu bentuknya seperti ini. Nah, di sisi satunya itu adalah gambar kepala, sisi satunya bukan kepala gitu ya. Jadi kita menyebutnya head and tail. Nah, konon katanya kalau kita nemuin uang penny di jalan dan kalau posisinya itu adalah kepala, maka kamu harus ambil itu uang penny, kamu simpan, artinya hari itu kamu akan beruntung. Tapi sebaliknya kalau posisinya itu tail, bukan kepala, maka kamu harus balik posisinya supaya posisi kepala, tapi jangan diambil supaya orang selanjutnya yang menemukan uang penny itu bisa ambil dan itu akan membawa keberuntungan buat orang itu. Gitu guys, katanya guys. Superstition selanjutnya adalah knock on wood. Ini aku sering banget ya ngomong di video. Jadi knock on wood atau mengetuk kayu
Itu sama kayak kalau di Indonesia itu amit-amit guys, amit-amit jangan sampai terjadi gitu. Jadi kalau orang Amerika bilangnya knock on wood. Konon katanya kalau kita bilang knock on wood, maka hal yang buruk itu tidak akan terjadi sama kita gitu guys. Knock on wood. Knock on wood. Aku sama suami aku sering banget ngomong knock on wood, terutama aku sih, aku sering banget bilang knock on wood. Mungkin bukan karena aku kayak percaya banget gitu ya, bahwa itu bener-bener mencegah sesuatu yang buruk terjadi, tapi lebih kayak kebiasaan gitu loh guys, ya nggak sih? Dikit-dikit knock on wood. Superstition selanjutnya adalah ini, fingers crossed. Mungkin kalian juga udah familiar ya dengan sign yang seperti ini. Ini artinya kayak wish me luck guys. Jadi doakan aku beruntung. Fingers crossed. Doakan saya beruntung gitu. Wish me luck. Lalu selanjutnya ada superstition yang namanya don't walk under the ladder. Ini sebenarnya cukup logis ya. Don't walk under the ladder. Katanya kalau jalan di bawah tangga itu bisa celaka. Ya make sense sih. Nah ngapain juga kamu jalan di bawah tangga, ntar ketiban ya kan? Ini kayaknya juga ada deh ya di Indonesia ya. Jangan jalan di bawah tangga, pamali gitu ya kalau nggak salah ya. Ini juga superstition yang cukup populer di Amerika guys. Terus selanjutnya ada don't break a mirror. Jangan mecahin kaca. Kalau kamu nggak sengaja mecahin kaca, itu artinya kamu bisa sial selama 7 tahun. Oh my god, serem amat. Lalu ada superstition yang namanya 4-leaf clover. Clover, aku baru tahu kalau ternyata bahasa Indonesianya adalah daun semanggi. Nah, di Surabaya itu ada makanan yang namanya semanggi, guys. Yang dimakan pakai bumbu kacang sama ketela tumbuk ya kalau nggak salah, dan itu enak banget. Nah, aku nggak tahu bentuk daun semanggi sebelumnya itu kayak apa, karena aku taunya itu pas sudah mateng gitu kan, sudah dimasak gitu. Nah, aku tahu clover itu apa. Clover itu di sini kayak tanaman liar gitu loh yang tumbuh di halaman rumah gitu loh guys. Biasanya dianggap hama gitu kan, dicabutin gitu supaya nggak ganggu tanaman yang lain. Nah, waktu aku translate di Google Translate, ternyata clover ini adalah semanggi. Oh my god, aku baru tahu. Nah, clover ini pada umumnya itu daunnya ada 3 guys. Jadi kalau nemu 4-leaf clover atau clover yang berdaun 4, itu artinya kamu menemukan keberuntungan. Jadi jarang banget ada clover yang berdaun 4. Kemungkinannya itu 1:10.000 guys. Jadi kalau sampai nemu yang berdaun 4, wah, kamu beruntung. Lalu superstition yang selanjutnya adalah wish upon a shooting star. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, konon katanya kalau kita mengucapkan harapan ketika ada bintang jatuh, maka harapan itu akan terkabulkan. Wish upon a shooting star. Berharap kepada bintang jatuh. Lalu superstition yang selanjutnya ada yang namanya wishbone. Wishbone, kalian tahu wishbone itu adalah bagian leher unggas. Jadi entah itu ayam, burung, bebek gitu ya. Mereka tuh punya wishbone di bagian leher yang menghubungkan leher dengan dada gitu kan, bentuknya kayak begini. Nah, katanya kalau wishbone ini dipatahkan oleh 2 orang, biasanya matahinya pakai jari kelingking gitu guys. Jadi ini orang yang satu, ini orang yang kedua, terus matahinya barengan gitu. Orang yang dapat bagian yang terbesar itu harapannya akan terkabul gitu guys. Superstition yang selanjutnya adalah do not step on a sidewalk crack. Jangan menginjak retakan yang ada di jalan atau di pinggir jalan. Jadi kalau kamu jalan terus kamu lihat ada jalan yang retak, itu jangan diinjek retakannya gitu katanya. Nah, kenapa? Jadi katanya di bawah retakan jalan itu adalah tempat tinggal setan-setan gitu. Jadi kalau kamu sampai nginjek, kamu akan membangunkan mereka dan mereka akan mengikuti kamu sepanjang hari. Kenapa aku jadi merinding? Serem ya, setan mulu ya. Superstition selanjutnya adalah the rabbit foot, kaki kelinci. Ya, jadi banyak orang yang percaya kalau kaki kelinci itu adalah pembawa keberuntungan guys. Jadi zaman dulu ketika berburu kelinci itu biasanya kakinya itu disimpan untuk dijadikan jimat guys. Jimat pembawa keberuntungan gitu.
Sampai sekarang pun banyak yang jual kaki kelinci sebagai gantungan kunci. Tapi aku rasa yang dijual sekarang itu kayaknya sih imitasi ya. Kalau misalnya itu beneran kaki kelinci kan kasihan banget ya kelincinya ya. Nggak tahu deh. Kayaknya sih yang dijual kayak di Amazon, di Etsy itu kayaknya sih imitasi. Tapi meskipun itu imitasi, banyak juga orang yang tertarik untuk beli dan dijadiin gantungan kunci gitu. Jadi kayak semacam pembawa keberuntungan yang dibawa kemana-mana gitu loh guys. Lalu, superstition yang terakhir kalian pasti juga udah pada tahu, yaitu black cat, kucing hitam. Jadi banyak orang yang percaya kalau ada kucing hitam melintas di hadapan kamu, artinya pertanda buruk. Karena zaman dulu guys, kucing hitam itu dipercaya sebagai jelmaan penyihir gitu loh. Kalau siang penyihirnya itu jadi manusia, kalau malam dia jadi kucing hitam gitu. Jadi semua superstition ini adalah cerita-cerita yang konon katanya gitu guys. Jadi ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu. Kalau percaya biasanya kejadian ya. So, kalian boleh cerita dong di komentar bawah. Di daerah kalian, superstition apa sih yang paling populer? Dan kalian percaya nggak sama superstition itu? Oke guys, segitu dulu video hari ini. Jangan lupa share videonya ya. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasi supaya kalau aku upload video, kalian nggak ketinggalan. Oke? Thanks for watching. I'll see you guys next time. Bye. Bye.